Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi sama Ibu. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dalam ciri-ciri makhluk hidup, ada beberapa tujuan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh dari makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Oke, untuk materi hari ini berarti tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita pasti banyak benda yang ada. Ada benda hidup dan ada benda yang mati. Untuk benda yang hidup, contohnya seperti ayam, ada sapi, ada kambing, ada tumbuhan. Itu ciri-ciri makhluk yang hidup. Kalau benda tak hidup apa contohnya? Ada yang tahu? Ya betul, ada motor, ada sepeda, ada TV, ada mesin cuci. Nah, itu contoh dari makhluk tak hidup. Apa sih bedanya benda hidup dan benda yang tak hidup itu? Nah, untuk ciri-cirinya itu, yang pertama, kalau makhluk hidup, yang pertama dia bisa bernapas. Bernapas itu berarti bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, yaitu bergerak. Dia bisa berlari, berjalan, berenang, itu namanya bergerak. Seperti kalian kalau berjalan ke sekolah, itu namanya kalian bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makan. Ketika kita bergerak, pasti kita membutuhkan tenaga. Nah, tenaga yang kita dapatkan ini adalah dari makanan yang kita makan setiap hari. Kalian bisa makan nasi, ada karbonnya. Makan sayur, ada vitaminnya. Ada lauknya, bisa tempe, tahu, ikan. Nah, itu lauknya berarti mengandung protein. Kalau dari tumbuhan, seperti tempe berarti protein nabati. Kalau dari hewan, berarti itu protein hewani. Nah, setelah itu ada namanya tumbuh dan berkembang. Ketika kalian masih kecil, berbeda dengan ukuran kalian yang sekarang kan tingginya. Nah, itu namanya tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan usia kalian, pasti kalian akan memiliki pertumbuhan tinggi dan berat tubuh yang berbeda dengan usia kalian sewaktu kalian masih TK ataupun kelas 1 SD. Kemudian yang terakhir, keempat, ada berkembang biak. Nah, berkembang biak itu contohnya seperti kalian punya ayam di rumah. Nah, ayam itu kan bertelur. Untuk meneruskan keturunannya itu namanya adalah berkembang biak. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Apa sih peka terhadap rangsang itu? Contohnya seperti ini. Ketika malam hari itu gelap, ketika kalian keluar di siang hari, keluar dari rumah membuka pintu, terasa silau sekali. Itu kalian berarti peka terhadap rangsang, yaitu cahaya matahari atau benda yang menghasilkan cahaya, menghasilkan silau nih di mata. Itu namanya peka terhadap rangsang. Atau ketika kalian sedang memasak air, kalian mau ngangkat ini tekonya tapi lupa pakai lapnya. Nah, pasti akan terasa panas kan tangannya. Kalian pasti langsung otomatis terkaget ataupun ngerasa panas. Itu namanya peka terhadap rangsang yang mengakibatkan rasa panas di kulit kita. Yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apa sih menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu? Makhluk hidup itu pasti bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, pohon jati ketika kemarau dia akan merontokkan daunnya supaya apa? Supaya mengurangi kebutuhannya terhadap air. Itu ketika kemarau. Nanti kalau sudah musim hujan, pohon jati itu pasti akan berdaun lebat sekali. Oke. Sekian materi Ibu hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebentar, Ibu akan mengirimkan tugas buat kalian di grup WA. Silahkan dicek ya grup WA-nya, karena Ibu akan mengirimkan tugas dan dikerjakan langsung hari ini. Oke, sekian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.